Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita datang hari ini dengan bersyukur sama Tuhan dalam program Smokol Pagi. Dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, karena kita tahu, kita percaya bahwa kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itu mari datang dengan hati yang bersyukur, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami berkata betapa kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Sebab itu Tuhan yang menyertai, membimbing, memegang setiap tangan kami, dan doa kami, bawa kami di jalan-jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami datang untuk menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, mari angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kau yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain oh Yesus. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya pribadi-Mu Tuhan. Ini nyanyian syukur kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi dengan segenap hati nyanyikan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan saja yang kami andalkan, Tuhan saja yang kami muliakan. Oh Yesus Tuhan, tiada yang lain selain pribadi-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Dimanapun saudara berada, mari angkat tangan bagi Tuhan. Percayai bahwa Tuhan tidak pernah terbatas tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun Anda berada, waktu engkau mengangkat tangan, yakini Dia akan selalu turun tangan buat kita. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan Tuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Sukacita hari ini sebab setiap kita bangun di pagi hari kita percaya kekuatan kita dibaharui, bahkan kita percaya setiap hari-hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Sehingga kita menyambut dengan sukacita. Baik pada pagi hari ini setelah kita memuji menyembah Tuhan, waktunya kita akan dengarkan firman. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Sungguh Engkau nyata bagi perjalanan kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang dibaharui, sukacita yang melimpah. Biar kami mau menikmati firman, kami mau buka hati bagi kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan masih dalam suasana Paskah ya. Jadi kita akan belajar rahasia di balik kebangkitan Yesus yang terdapat dalam Injil Markus 16 ayat 1 hingga ayat 8. Nanti kita baca masing-masing di rumah.
Nah, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sebab tidak mungkin ada kebangkitan tanpa apa yang namanya kematian. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita, tidak mungkin kita alami kebangkitan secara rohani kalau tidak diawali dengan apa yang namanya kematian daging. Oleh sebab itu lewat kisah atau peristiwa kebangkitan Yesus kita akan sama-sama belajar. Yang pertama ada apa di balik kebangkitan Yesus. Yang pertama kita akan lihat ada masalah tetapi ada mujizat ya. Ada masalah tapi ada mujizat. Ayat 3 sampai 4 dalam Injil Markus 3 tadi dikatakan begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi itu masalah, ada batu di pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi ada masalah tetapi ada juga mujizat. Batu itu masalah bagi mereka. Sebab mereka tidak mampu menggulingkan batu itu. Tetapi ketika mereka dekat ternyata batu itu sudah terguling. Itu adalah mujizat. Tahukah kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan seringkali izinkan kita melewati proses dalam kehidupan. Ada masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Tetapi percaya saja setiap masalah yang Tuhan izinkan kita lewati pasti ada mujizat yang tersedia. Makanya kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ingat ya biasa bukan pencobaan yang luar biasa. Kenapa dikatakan biasa? Dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Alkitab bilang pencobaan itu biasa karena setiap pencobaan yang kita alami Tuhan bilang tidak pernah melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Pegang baik-baik firman ini, Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi hari ini apapun masalah, pencobaan yang sementara kita alami dikatakan itu biasa karena tidak pernah melampaui kekuatan kita. Lalu yang luar biasa dikatakan Allah menyediakan jalan keluar. Jadi memang ada mujizat, ada persoalan tetapi itu juga ada mujizat Tuhan sediakan. Dibilang Dia menyediakan jalan keluar. Tergantung bagaimana hati kita meresponi setiap masalah yang ada. Ya, kadangkala masalah kecil kita bilang masalah itu terlalu besar, tidak ada jalan keluar, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Tapi kalau kita percaya akan janji Allah, masalah apapun kita percaya ada jalan keluar. Lalu Alkitab bilang bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Tuhan itu hebat, Dia ajaib, Dia lakukan perkara besar dan sekarang Dia itu ada di dalam kita sehingga waktu Dia ada dalam kita, kita pun mampu melakukan perkara-perkara besar bukan dengan kekuatan dan kesanggupan kita tetapi dengan kekuatan dan kesanggupan Allah. Oleh sebab itu pastikan hari ini masalah apapun bilang sama masalah itu biasa sebab aku masih punya Tuhan yang besar. Nah bagaimana supaya benar-benar kita sanggup melewati semua masalah? Kita mesti buat keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 8a bilang begini, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi pastikan saudara hari-hari ini waktu-waktu yang ada kita terus buat keputusan dekat dengan Tuhan. Sebab Raja Daud juga bilang dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah ada ketenangan, bukan tidak ada masalah. Dekat Allah masalah tetap ada tetapi ada ketenangan, ada kelegaan. Sebab ketika kita dekat Allah kita tahu bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Nah kita akan lihat dalam Mazmur 73 ayat 23 hingga ayat 24. Raja Daud bilang begini, tetapi aku tetap di dekatmu, tetap artinya tidak beranjak. Lewati apapun itu tetap ya, dibilang aku tetap di dekatmu. Lihat kalau kita di dekat Tuhan bilang begini, engkau memegang tangan kananku
Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini keuntungan. Waktu kita dekat dengan Tuhan dikatakan Tuhan pegang tangan kita, lalu Tuhan tuntun kita. Lalu dibilang begini, Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini keuntungan waktu kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu di balik kebangkitan Yesus memang ada masalah, tetapi tetap ada mujizat. Yang kedua, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Ada berita. Beritanya apa, saudara? Jangan takut. Kita lihat di ayat 5 dan ayat 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saya percaya semua pernah alami rasa takut, tetapi ingat berita di balik kebangkitan Yesus dikatakan jangan takut ya, jangan takut. Apapun proses kehidupan Tuhan cuma bilang jangan takut. Kalau di Mazmur 56 ayat 3 dari firman Allah yang hidup bilang begini, tetapi pada waktu aku merasa takut, Tuhan bilang waktu aku merasa takut ternyata semua tokoh Alkitab juga pernah mengalami rasa takut. Dia bilang waktu aku merasa takut aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ya, aku mempercayai janji-janji Allah. Karena aku mempercayakan diri kepadanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi pemazmur bicara waktu dia takut dia bilang dia belajar mempercayai janji-janji Allah. Oleh sebab itu siapapun kita mari percaya setiap janji Allah. Makanya Tuhan mau setiap janji Allah, setiap firman itu tempatnya di hati. Buang semua yang kotor, yang tidak baik dari dalam hati, itu buang karena itu sampah. Lalu di hati kita simpan janji Allah, kita simpan firman Allah supaya ketika masalah datang silih berganti, janji Allah kita pegang. Ya, itu yang pemazmur bilang, dia pegang akan setiap janji Allah, dia menaruh kepercayaan kepada Allah dan dia simpan itu janji Allah, percaya. Nah, kenapa kita perlu percaya akan janji Allah? Ini Alkitab ungkapkan luar biasa dalam Mazmur 18 ayat 30 dari firman Allah yang hidup bilang begini. Sesungguhnya dikatakan sesungguhnya ia adalah Allah yang sempurna. Jadi ini alasan kita pegang janji Allah, kita percaya janji Allah sebab ia yang berjanji dikatakan sempurna. Dikatakan dalam segala-galanya. Semua janjinya ditepatinya karena ia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Jadi kita layak percaya janji Allah sebab Allah itu sempurna, bukan sama seperti manusia. Dia sempurna, bahkan dikatakan semua janjinya dia genapi. Pastikan kita memperingati atau merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan ada bukan cuma ada masalah, tetapi saya percaya kita semua tahu bahwa ada beritanya itu jangan takut. Yang ketiga, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Ada perintah. Perintahnya itu apa? Pergi. Coba lihat ayat 15 dari Injil Markus 16. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Ia berkata kepada mereka, kalian harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Harus pergi, ini perintah. Kalau perintah tidak boleh tidak. Ya, kalau perintah harus kita jalani. Dikatakan kamu juga harus pergi, artinya Yesus bangkit, dia berikan kemenangan bagi engkau dan saya. Kemenangan itu sudah menjadi milik kita, tapi kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Alkitab katakan kamu harus pergi. Makanya kita harus menjadi orang percaya yang berbuah. Yang bukan cuma ada di gereja setiap minggu lalu kita tidak lakukan apa-apa. Karena Alkitab katakan di balik kebangkitan Kristus ada perintah supaya kita semua pergi. Mari kalau sampai hari ini ada yang cuma lakukan kegiatan keagamaan setiap minggu satu kali datang gereja. Di balik kebangkitan Kristus yang kita sementara rayakan, mari
buat keputusan saya juga harus pergi. Sebab di dalam kita ada potensi luar biasa yang sudah Tuhan taruh. Jangan sampai kita mati nanti entah usia berapa. Potensi yang Tuhan berikan itu terkubur di lubang kubur tanpa kita lakukan sesuatu. Makanya ingat Tuhan bilang kamu harus pergi. Untuk apa? Beritakan perbuatan besar dari Dia. Kalau dari 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kadangkala kita suka akui bahwa kita ini orang pilihan Allah, tetapi kita tidak mau lakukan tugas sebagai orang pilihan Allah untuk pergi. Tapi hari ini ketika engkau menyaksikan program ini, di balik kebangkitan Kristus ada perintah untuk kita pergi. Percaya ketika Tuhan bilang pergi, Tuhan selalu perlengkapi kita. Sehingga ketika kita pergi bukan dengan kekuatan dan kesanggupan kita, tetapi kita pergi dengan kekuatan dan kesanggupan ilahi. Supaya lewat hidup kita, lewat apa yang kita kerjakan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau katakan engkau tidak sanggup, buka hatimu. Karena Tuhan memperlengkapi engkau, pengurapan Allah Dia lepaskan bagi engkau. Sehingga ketika engkau pergi ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kebenaran sudah kami terima. Siapapun kami biar kami mengerti rahasia di balik kebangkitan Yesus. Memang ada berita, ada masalah tetapi ada juga jalan keluar, ada mujizat, ada perintah untuk kami pergi. Biar kami mengerti supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang tidak lakukan apa-apa, tetapi kami bergerak karena kami tahu Tuhan tinggal sedikit waktu yang Engkau percayakan supaya Engkau temui. Pada angkatan ini kami juga menjadi orang Kristen yang terus bersinar di mana Engkau tempatkan kami berada. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami tahu juga bahwa ketika Engkau utus kami untuk pergi, maka Engkau sudah memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biar tidak ada satupun yang menyerah, yang katakan tidak mampu, tetapi kami terima kekuatan kesanggupan ilahi. Pengurapan itu Dia lepaskan bagi kami semua. Sehingga kami mau pergi sampai di mana kota di mana kami tinggal sungguh-sungguh pulih, ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita hari ini.